Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, kali ini kita akan nerusin tentang cerita pendakian dari Gunung Semeru. Cerita kali ini berasal dari seseorang yang katakan saja namanya Mas Wawan. Mas Wawan ini adalah seorang yang punya empati besar, buat mereka yang para survivor atau sebutannya itu para pendaki yang dinyatakan hilang di sebuah hutan atau di gunung. Tapi kali ini kita nggak ngebahas terlalu jauh ya tentang trauma yang dialamin sama Mas Wawan ini. Dimanapun juga cerita itu punya sisi tersendiri, sisi pilu yang dirasakan sebagai cerita yang harus dibungkam dalam hidupnya. Yaitu cerita tentang kehilangan seorang sahabat ketika dia melakukan pendakian bersama teman-temannya di alas Lali Jiwo, Gunung Arjuno. Oke kita kembali ke Mas Wawan. Kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an. Suatu hari, Mas Wawan ini ditelepon sama temennya yang bernama Benny. Benny adalah salah satu temannya Mas Wawan yang aktif dalam kegiatan SAR. Saat itu Benny mengatakan, "Wan, ada yang hilang nih di Gunung Semeru. Bisa berangkat nggak?" Mas Wawan ini kaget, kemudian nanya balik sama Benny, "Yang lain gimana?" "Yang lain nggak bisa, Wan. Yang bisa cuman Rio, Ari sama Teguh. Katanya lagi ujian akhir." Nah jadi Wawan, Benny, Aryo, Teguh, dan Ari merupakan teman-temannya Mas Wawan yang dikenal ketika melakukan perjalanan ke Gunung Arjuno. Nah dari kejadian itulah mereka akhirnya sepakat bahwa mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berempati kepada para survivor yang tersesat maupun yang hilang di hutan maupun di gunung. Nah singkat cerita, Mas Wawan ini dengan Benny akhirnya ketemu. Mereka juga sepakat bahwa mereka akan menjemput Rio dulu yang kebetulan tinggal di Malang pada saat itu. Rio juga udah sempat dihubungin bahwa yuk kita akan ke Malang jemput lu siap-siap deh di stasiun jemput kita. Nah setelah Mas Wawan dan Benny ini naik kereta api Gajayana, maka sampailah mereka di Malang. Kemudian mereka disambut sama Rio dan Rio mengajak mereka untuk ke rumah Rio terlebih dahulu. Ya untuk istirahat dan persiapan berangkatan mereka. Nggak berapa lama lah mereka istirahat, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Tumpang. Benny ini sebenarnya sengaja ngajak Rio. Sebab yang pertama sempat. Yang kedua, menurut Benny, Rio ini sering hiking atau melakukan pendakian di Gunung Semeru nih, Jadi buat dia katanya Gunung Semeru itu ya kayak arena bermainnya aja gitu. Kemudian menurut Rio, sebenarnya pendakian di Gunung Semeru via jalur Ranupani ini nggak terlalu berat katanya, Kalau dibanding Gunung Arjuno katanya ketinggian Ranupani itu sudah mencapai 2000 mdpl. Dan dari Ranupani ke puncak itu jaraknya cuma 1600 meteran lah, dibanding sama Gunung Arjuno yang punya ketinggian itu 3300-an mdpl, sementara trek awal mereka itu cuma di ketinggian 900 mdpl. Begitu menurut Rio. Menurut Rio lagi katanya medan yang paling terberat dari Gunung Semeru itu adalah ketika melakukan pendakian perjalanan dari Kalimati menuju Arcapodo atau Arcapada, Ya kisaran mau mencapai puncak gitulah. Nah di area tersebut sebenarnya yang paling lebih berbahaya lagi adalah ketika saat turun, sebab sering ada disorientasi jalan lah katanya. Konon katanya ketika seorang pendaki itu sedang turun, sering melihat ada pendaki lain yang turun ke jalur tersebut tapi nggak menuju Cemoro Tunggal. Jadi Cemoro Tunggal itu adalah sebuah pohon besar, yang menjadi tanda batas vegetasi di jalur tersebut. Ketika seseorang turun tidak melihat pohon tersebut, dinyatakan fix kalau dia tersesat. Yang jelas selanjutnya adalah ketika kita ada di puncak, hati-hati dengan kawahnya, yaitu Jonggring Saloka, sebab posisi gunung ini kan masih aktif. Ditakutkan itu ada waktu yang nggak bisa diprediksi ketika kawah itu mengeluarkan gas beracun. Nah kalau keberadaan mistis sebenarnya ini antara Benny dengan Rio itu bertolak belakang sih. Kalau si Rio ini lebih ke logis, berbeda dengan Benny. Benny masih percaya kalau hal-hal mistis itu ya ada. Nah singkat cerita, sesuai perkiraan mereka, sebelum maghrib ini mereka sudah sampai di Ranupani. Akhirnya ada juga tuh beberapa rombongan lain yang jadi sukarelawan nih, Mereka mendaftar di pos pendaftaran sebagai sukarelawan yang akhirnya. Tapi karena waktu sudah malam, akhirnya diputuskan pencarian itu dilakukan baru bisa esok hari. Tim rescue nggak mau ngambil resiko. Ya udah akhirnya pada malam itu
Benny, Rio, dan Wawan ini mau nggak mau harus nginep di Ranupani dulu bersama para relawan yang lain. Malam itu suasananya di Ranupani memang sedikit agak beda, Bo. Terasa banget gitu ketegangan antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan yang lain itu berbicara dengan temannya itu pakai bisik-bisik. Ya mungkin sebagai rasa simpati kali ya, Bo, sama keluarga yang ada di sana. Keluarga si survivor ini ada yang di sana, Bo. Mereka memang tidak ikut melakukan eksplorasi atau rescue. Mereka nunggu di Ranupani untuk menerima informasi atau perkembangan dari pencarian lebih lanjut. Sebenarnya mereka sendiri udah 3 hari di sana. Si keluarga survivor ini bergantian katanya. Tapi sayangnya memang sejauh ini belum ada informasi yang mereka dapat. Ya, informasi tentang keberadaan si survivor ini. Nah, ceritanya udah jam 2 malam nih, Bo. Rio keluar tenda nih sebentar nih. Nah, di sana itu kan ada telaga ya, Bo, telaga Ranupani. Ketika si Rio ini ngelihat ke arah telaga, dia ngelihat di bibir telaga itu atau di pinggir telaga itu ada yang lagi duduk. Sebenarnya ini agak janggal ya, karena pada jam 2 duduk di tepi telaga ya aneh gitu loh. Ya karena Rio orangnya logis, mungkin Rio berpikir dia mungkin lagi pengen nikmatin suasana malam lah. Ya udah, akhirnya diabaikan sama Rio. Fokusnya Rio cuma bagaimana cara nemuin si survivor ini dengan segera. Itu aja sih fokusnya dia. Nah, besok paginya seluruh tim atau seluruh relawan melakukan briefing nih sebelum mereka melakukan proses pencarian. Kemudian ketua tim bilang kalau ini merupakan kloter tim kedua dari tim sebelumnya. Jadi sebelumnya itu sudah ada tim tuh di setiap pos dan mereka sudah 3 hari di sana. Mereka bukan tidak melakukan pencarian. Dari titik hilangnya atau informasi hilangnya si survivor ini udah dieksplorasi sama mereka. Cuma hasilnya nihil. Nah, semua itu katanya merujuk kepada temannya si survivor ini, namanya si Janu. Dia itu adalah salah satu saksi orang terakhir bersama si survivor pada saat hilang. Nah, menurut si Janu, temannya yang hilang itu bernama Rama. Jadi menurut Janu, ketiga teman yang lainnya itu udah nunggu di pos Kalimati. Tapi ditunggu-tunggu si Rama kok nggak datang-datang, nggak muncul-muncul. Nah, ketika waktu sudah gelap dan malam, akhirnya mereka memutuskan 2 orang untuk turun melapor kepada ranger bahwa mereka kehilangan teman. Begitu sih informasi dari si Janu. Nah, akhirnya pencarian dimulai nih, Bo. Tim itu dibagi menjadi beberapa SRU atau singkatan dari Search and Rescue Unit. Tiap SRU ini terdiri dari 10 orang. Nah, mereka kebagian di tim SRU 5. Dan beruntungnya Janu ini masuk ke tim mereka. Jadi misi dari SRU 5 atau tim 5 ini menggantikan posisi dari tim sebelumnya yang sudah 3 hari itu di pos Kalimati. Nah, Wawan berpikir nih, masuknya Janu ke dalam tim mereka itu sebenarnya posisi yang sangat menguntungkan. Sebab kan dia akan bisa tanya-tanya nih sama si Janu kronologi lengkap dari hilangnya si Rama. Akhirnya diberangkatkanlah nih semua tim. Di tengah perjalanan menuju pos Kalimati, bener aja Wawan nanya-nanya nih, "Nu, sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih?" Janu akhirnya cerita. Sebenarnya Janu itu udah ngerasain hal-hal yang aneh dari si Rama ini, terutama saat mereka melewati Oro-Oro Ombo menuju Cemoro Kandang, Bo. Sebenarnya mereka itu juga merasa kalau mereka itu salah, sebab ngelewatin Oro-Oro Ombo itu pas maghrib. Ya alasannya karena mereka itu terlalu lama rehat di Ranukumbolo sih katanya. Nah, di sanalah Janu cerita kalau dia melihat Rama itu bukan lagi membawa tas ransel, melainkan menggendong nenek-nenek. Dan di sebelahnya itu juga katanya ada pendaki lain, tapi nggak dikenal nih pendaki sama si Janu ini. Nah, kemudian si Janu juga cerita ciri-ciri dari si pendaki ini. Ketika Janu menceritakan ciri-cirinya, tiba-tiba Rio kaget. Masih ingat kan ketika Rio keluar tenda di jam 2 pagi di Telaga Ranupani? Nah, ciri-cirinya sama. Nah, kemudian si Janu nerusin lagi nih ceritanya nih. Sebenarnya yang ngelihat keanehan itu bukan cuman si Janu, yang lain juga sebenarnya akhirnya cerita kalau mereka melihat hal yang sama apa yang dialami sama si Rama. Tapi mereka nggak mau ngomong sembarangan pada saat seperti itu. Lebih-lebih mereka juga sebenarnya ketakutan. Hingga akhirnya mereka sampailah di Cemoro Kandang. Tubuh Rama ini sampai Cemoro Kandang itu udah kelihatan capek banget katanya. Dan kemudian dia tiduran langsung di tanah, tepar lah gitu, tapi sadar. Akhirnya diputusin lah kalau mereka itu nginep di Cemoro Kandang. Malam itu sebenarnya suasana itu udah banget mencekam katanya, Bang. Suasana itu udah banget nyeremin kata Janu. Dari mulai angin niup tiba-tiba ngeluarin suara sampai tenda mereka agak bergerak-gerak sedikit katanya.
sampai ada beberapa suara cekikikan. Nah, ketika suara cekikikan itu, si Janu ini ngelihat Rama. Ternyata Rama udah tidur pulas. Sementara yang lainnya lihat-lihatan nih. Mereka sama sekali nggak mau ngomong karena takut. Di tempat seperti itu kan nggak boleh ngomong sembarangan. Dan akhirnya mereka putusin buat cuekin aja deh. Lebih baik tidur deh. Dipaksa buat tidur, Bu. Singkatnya mereka pun akhirnya bisa tidur. Dan besok paginya mereka bangun ini siang semuanya. Setelah bangun kemudian nyiapin logistik buat dimakan. Setelah makan mereka siap-siap packing. Nah, ketika semua udah siap mau jalan nih, si Janu tuh ngeliat Rama masih santai-santai aja gitu. Terus kemudian Janu nyamperin si Rama. "Ma, ayo gerak." Begitu kata Janu. Terus anehnya si Rama bilang begini, "Lu jalan duluan deh, ntar gue susul. Secara kan jalan gue juga lebih cepet dari lu." Terus kemudian Rama agak bisik-bisik nih ke kupingnya si Janu. "Lagian ada cewek yang mau foto sama gue." Nah, Janu bingung. Dia lihat kanan, dia lihat kiri. Gak ada cewek. Tapi Janu mencoba buat berpikir positif. Memang sih di sana masih ada 3 tenda kata Janu yang masih belum packing atau masih stay di situ. Mungkin pikiran Janu, ya dari salah satu tenda itu kali mungkin ada ceweknya yang mau foto sama si Rama. Ya udah, akhirnya Janu jalan duluan. Nah, akhirnya Janu sampai nih di pos Kalimati. Sambil nunggu Rama dia nyiapin tenda dah tuh. Setelah tenda siap, ditunggulah si Rama ini. 30 menit Rama belum datang. 1 jam Rama belum datang juga. Nah, setelah 2-3 jam Rama belum datang juga, mulai khawatir nih si Janu. Something nih, nggak mungkin spare mereka itu 3 jaman. Nah, finalnya ketika hari udah menjelang maghrib, baru semuanya panik. Rama langsung bilang ke teman-temannya, "Gimana nih?" Ya udah, akhirnya mereka putusin. 2 orang turun ke Ranupani, 2 orang stay tinggal di sini buat nunggu Rama. Yang 2 orang itu disuruh lapor sama ranger katanya. Berangkatlah 2 orang itu akhirnya. Begitu katanya cerita Janu. Nah, kemudian si Benny agak sedikit ngulik nih, Bu. "Nu, emang lo nggak summit attack bareng sama itu cewek? Atau minimal ada cewek lah lo ketemu di puncak gitu?" "Enggak mas, kita cuman berlima kok. Dan kebetulan yang 3 orang itu juga orang dari Jogja. Kita ketemu di bawah. Kita daki bareng sampai puncak. Adapun kita ketemu sama orang itu nggak ada ceweknya kok ketika turun maupun naik." Nah, terus si Benny langsung nampilin muka yang nggak biasa nih, Bu, sambil bergumam. Gitu. Nah, Wawan nangkep nih mukanya Benny yang begitu. Wawan kan kenal siapa Benny. Something nih, pasti Benny mencurigai sesuatu nih. Begitu pikir Wawan. Nah, singkat cerita akhirnya mereka sampai di pos Kalimati itu sebelum maghrib, Bu. Mereka ini nemuin para relawan yang terlebih dahulu di sana. Tim 5 ini sowan kalau mereka itu ditugasin buat ngegantiin posisi mereka. Nah, udah akhirnya tim 5 buka tenda di sana. Kemudian tim sebelumnya packing. Mereka harus turun ke Ranupani. Dan ketika tim 5 ini buka camp, maka Wawan, Benny, Janu, dan Rio itu dalam satu tenda. Mereka tetap harus tunggu perintah selanjutnya dari ketua tim. Akhirnya nggak lama, ketua tim ini manggil seluruh anggotanya tuh yang 10 orang itu. Dan ketua tim bilang kalau eksplorasi baru akan mereka lakukan besok hari. Sebab dia nggak mau ngambil resiko katanya. Ya udah, akhirnya mereka semua buka logistik lah, makan di sana. Nah, singkat cerita sekitar setengah 12 malam, mereka nih siap-siap nih untuk tidur. Tiba-tiba ada suara, "Janu, tolong aku." Jelas, Bu. Dan itu bukan suara cowok, itu suara cewek. Semisal itu suara Rama yang memang kemudian dia sudah tidak selamat, pasti kan suaranya cowok. Ini suaranya cewek. Tapi anehnya yang merasa terganggu itu cuma di tendanya sih Mas Wawan dan teman-temannya. Akhirnya mereka lihat-lihatan ini. Benny ngasih tanda. Maksudnya udah nggak usah pusing lah, nggak usah dihirauin lah, udah tidur. Gitu mungkin maksudnya ya. Akhirnya mereka coba buat tidur. Ya menurut Benny, besok itu mereka butuh tenaga yang lebih untuk melakukan rescue. Biar bisa mendeteksi keberadaannya si survivor atau si Rama ini, Bu. Hingga besok harinya semuanya terbangun, ketua tim 5 memanggil seluruh anggotanya, melakukan briefing, melakukan doa. Pencarian pun dimulai. Akhirnya mereka semua explore tuh area Kalimati. Soalnya kan mereka punya radius cuma di area Kalimati aja kan. Sementara kalau di area lain sudah ada SRU sendiri kan. Nah, info-info yang didapat dari SRU lain itu berdasarkan radio panggil aja, Bu. Jadi kalau seandainya memang keberadaan Rama ini ditemukan, mereka sudah update tuh dari radio panggil atau HT lah. Singkatnya mereka itu udah 3 hari
melakukan pencarian, tapi hasilnya nihil. Malah sempat nekat nih ketua tim 5 challenge nih untuk melakukan pencarian di Blank 75 atau kawasan jurang Blank 75, tempat yang maha bahaya yang biasanya menyesatkan para pendaki di sana. Nah, diturunkanlah nih 3 orang untuk melakukan pencarian di Blank 75 ini. Benny salah satunya. Mereka melakukannya harus dengan cara rappelling, yaitu dengan ditarik dari atas dan diturunkan dari atas. Mulai deh nih mereka melakukan rappelling dari 3 orang ini, termasuk si Benny. Berbekal informasi dari Janu kalau daypack atau ranselnya si Rama ini berwarna merah katanya. Nah, ketika Benny turun dari agak kejauhan, Benny lihat nih ada daypack warna merah. Seneng dia nih, ketemu nih Rama gitu mungkin pikirnya ya. Setelah deket, ternyata itu hanya bongkahan kayu aja sih, Bo. Bongkahan kayu yang warnanya agak merah. Nah, disinilah Benny ngerasa kalau ada banyak mata yang ngawasin dia. Di tempat kayu lapuk itu, eksplorasi pun terus dilakukan di Blank 75 hingga akhirnya maghrib tiba. Ketua tim 5 nggak mau ngambil resiko. Mereka harus ditarik dari jurang itu dan kembali ke Kalimati. Singkatnya, 3 orang yang turun itu sudah ditarik kembali ke atas, kemudian mereka berjalan ke pos Kalimati kembali. Nah, Wawan, Benny, Rio, dan Janu akhirnya mengadakan rapat kecil nih di tenda sambil bisik-bisik. Benny bilang waktu mereka nggak banyak nih buat cari Rama. Rama itu punya waktu 14 hari sejak dikatakan hilang. Tim rescue lain itu sudah 3 hari melakukan pencarian. Mereka adalah yang terlama, yaitu 6 hari. Total udah 9 hari. Mereka cuma punya waktu 5 hari lagi buat nemuin Rama. Ketika 5 hari tidak ditemukan hasil, maka Rama dikatakan hilang. Terus Wawan nanya, jadi menurut lo? Nah, si Benny bilang, kita harus melakukannya dengan cara extraordinary. Wawan dan Rio ngangguk-ngangguk, dan entah kenapa Rio yang orangnya logik kali ini setuju, tapi berbeda dengan Janu. Janu nggak ngerti maksud dari Benny. Akhirnya diceritakanlah sama Benny bahwa mereka butuh cara lain selain cara eksplorasi fisik, yaitu cara eksplorasi metafisika dengan mengandalkan orang yang mengerti. Ya kasar-kasarnya mereka butuh bantuan kuncen lah, juru kunci Gunung Semeru. Mereka harus cari alternatif agar bisa mencari keberadaan Rama, entah itu dikatakan hidup atau entah itu dikatakan mati. Semoga kuncen bisa ngasih clue kalau Rama masih hidup. Begitu katanya si Benny. Akhirnya mereka sepakat bahwa hal ini harus mereka katakan atau informasikan ke ketua tim 5. Benny dan Wawan akhirnya mewakili mereka. Benny dan Wawan akhirnya menemui ketua tim 5. Dikatakanlah maksud mereka. Ya, ketua tim 5 nolak karena dia menganggap bahwa itu keluar dari prosedur resmi. Dan yang jelas itu memang di luar nalar. Begitu sih sanggarnya ketua tim. Kemudian Wawan coba debat ini sama si ketua tim. Ya tapi jalan buntu. Ketua tim 5 tetap tidak mengizinkan hal itu terjadi. Baliklah nih Wawan sama Benny nih ke tenda. Bilang nih sama Rio sama Janu, rencana mereka itu nggak diizinin. Akhirnya Rio ngasih nih ide, bikin skenario agar mereka bisa turun ke Ranupani dan meminta izin kepada keluarga yang ada di sana untuk meminta bantuan supranatural. Nah, karena malam itu memang ketua tim 5 itu nggak setuju, mereka akhirnya sepakat bahwa rencana itu akan mereka jalankan besok setelah melakukan eksplorasi. Itu pun kalau memang nihil ya. Ya mudah-mudahan sih nggak nihil, begitu katanya si Benny. Sudah, akhirnya malam itu mereka pun tidur kembali. Ya seperti biasa, suara-suara Janu, tolong aku. dan itu selalu didengar sama mereka. Tapi mereka coba buat cuek. Mereka coba buat ngabain. Hingga esok harinya mereka pun bergegas kembali untuk melakukan eksplorasi. Kali ini mereka melakukan gabungan dengan tim SRU lain. Jadi para ketua tim SRU itu sepakat untuk melakukan pencarian di daerah puncak. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di puncak Mahameru. Kemudian mereka melakukan eksplorasi. Namun memang ada satu spot yang nggak mereka eksplorasi dan mereka nggak berani, yaitu Jonggring Saloka, area kawah. Para ketua tim nggak mau tuh ngambil resiko menukar nyawa para relawan untuk melakukan pencarian itu. Itu pun dia udah nekat. Itu udah siang. Seharusnya jam 10 aja itu mereka udah harus berhenti. Tapi para ketua tim SRU sepakat bahwa mereka akan melakukan pencarian
sampai asar. Jika memang keadaannya nggak kondusif, sebelum asar mereka harus tarik mundur dan balik ke pos masing-masing. Udah nih ceritanya mereka coba tuh nekat tuh sampai asar. Ya alhamdulillahnya memang nggak kejadian apa-apa ya. Takutnya kan tahu sendiri, tiba-tiba ada gas beracun di sana, kan siapa yang mau ngambil resiko? Ketika udah nggak bisa lagi nemuin jejak-jejaknya Rama ini, maka mereka pun turun setelah asar. Kembalilah mereka ke pos masing-masing. Sesuai rencananya si Rio nih, ketika mereka nggak dapetin hasil, ya udah. Akhirnya Benny dan Wawan kembali nih nemuin si ketua tim 5. Dia mengatakan bahwa Janu ini sakit dan kondisinya sudah tidak bisa memungkinkan bertahan. Mereka harus nurunin Janu ke Ranupani. Ketua tim bilang, nggak bisa malam-malam kayak gini, tahu sendiri jalurnya ke sana, apalagi bawa orang sakit. Tapi Benny dan Wawan tetap nih berdiplomasi, cari alasan lah gimana supaya tim 5 ini setuju. Akhirnya ketua tim 5 ini ya ngalah. Dia harus mengizinkan Janu untuk turun ke Ranupani. Ya udah, akhirnya dipercepat lah nih. Packing. Turunlah mereka ke Ranupani. Setelah di Ranupani, bersyukurnya mereka langsung ketemu tuh sama perwakilan keluarganya si Rama. Langsung diceritain sama si Wawan maksud dari mereka turun dan berpura-pura bahwa si Janu ini sakit. Untungnya pihak keluarga ini setuju ya, karena mengingat tenggat waktu yang udah gak lama lagi. Dan kebetulan juga katanya saudara mereka itu punya kenalan kuncen, dan akhirnya mereka pun langsung meninggalkan Ranupani menuju ke rumah saudaranya si Rama ini, Ketika sudah sampai di rumah saudaranya Rama ini, kemudian besoknya mereka langsung dianterin ke kuncen. Nah, setelah bertemu dengan si kuncen, maka si kuncen bilang bahwa prosesi ritual akan dilakukan nanti malam. Baiknya mereka itu pulang dulu, malam baru balik lagi gitu katanya sih. Ya udah, akhirnya mereka putusin lah untuk nginep di hotel. Nah, malamnya mereka balik lagi ke sana. Nah, kemudian si kuncen ini nyuruh mereka itu bikin formasi lingkaran gitu, Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada dupa. Ketika dupa itu dinyalakan, keluarkan itu asap. Nah, nggak berapa lama si kuncen ini ngeluarin orang-orangan tuh, Yang di bawahnya itu ada gagang pensilnya, kemudian ada selembar kertas, ya mirip jelangkung kali ya. Wawan sebenarnya sadar apa yang mereka lakukan ini ya ngelanggar akidah, tapi ya mau gimana, mereka kan harus ikhtiar mengingat waktunya udah gak lama lagi kan. Singkat cerita, akhirnya dimulailah nih prosesi, Si kuncen ini merapal-rapal mantra lah 10 menit, 15 menit. Nah, kebetulan yang megang orang-orangan itu atau jelangkung itu si Janu. Nah, setelah 25 menit kemudian tiba-tiba tangan Janu kencang, kemudian dia ngangguk sama kuncen si Janunya ini. Nah, kuncen paham bahwa itu sebenarnya sudah ada. Kemudian mulailah nih si kuncen ini melakukan komunikasi secara umum dulu lah. Namanya siapa, orang-orangan itu atau jalengkong itu nulis namanya dia siapa. Kemudian si kuncen juga nanya dia tinggal di mana. Kemudian ditulislah kalau roh itu berasal dari Gunung Semeru. Kemudian tanpa babi bu lagi, si kuncen ini akhirnya ngejar nih sama roh yang ada di jelangkung itu. Dia menanyakan apakah si roh ini tahu informasi tentang Rama. Lama tuh dijawabnya sama si jelangkung itu, 10 menit. Ditanya lagi sama kuncennya, kamu tahu nggak tentang kejadian Rama? Lama lagi nih, tunggu lagi 10 menit, ya nyaris setengah jam lah. Ditanya lagi kemudian, tahu nggak keberadaan Rama? Lama lagi dia nyautinnya. Nah, si kuncen takut roh ini udah pergi gitu dari jelangkung itu. Tapi Janu masih tetap nganggukin, tangannya masih berat, ngasih kode ke kuncennya bahwa masih ada gitu. Ditanya lagi akhirnya sama si kuncen untuk kesekian kali. Akhirnya si jelangkung ini mengatakan iya, maksudnya dia tahu gitu, Dikejar lagi sama kuncen pertanyaannya, di mana lagi? Jelangkung ini lama ngasih taunya. Namun sekitar 13 menit dia bergerak menulis sesuatu. Di lalanya, pada saat itu udah mau deketin subuh. Nah, mau gak mau si kuncen ini harus ngusir tuh roh jelangkung. Sebab kalau nggak diusir kan dia pasti suruh nganterin pulang kan. Kemudian setelah roh itu terusir dari jelangkung, diambillah kertasnya nih sama si kuncen. Dilihat gambar, bukan tulisan. Nah, si kuncen ini ngasih tuh akhirnya ke yang lain. Kalian tahu nggak posisi ini di mana? Dikasihlah tulisan si jelangkung ini ke Wawan. Wawan kemudian lihat bingung, kemudian dilihat lagi sama si Benny, kemudian dilihat sama Janu, semua bingung. Nah, kemudian terakhir dilihat sama Rio. Rio diem sebentar, kemudian tiba-tiba dibalik sama Rio. Akhirnya dia ingat bahwa itu adalah sketsa topografi jalur lahar kawah Gunung Semeru. Pada saat itu pula mereka semua terkaget-kaget.
sebab jalur tersebut merupakan area yang memang tidak bisa dilakukan eksplorasi. Seingat kan terakhir waktu lagi di puncak, para ketua tim nggak mau untuk turun ke sana, dan di sanalah Rama berada sesuai dengan informasi dari si roh jelangkung ini. Semua yang ada di sana itu akhirnya lemas, Bu. Mereka udah nggak punya kesempatan lagi untuk nyelamatin Rama. Mereka pasrah. Hingga singkat cerita, di hari ke-14 benar, semua tim SRU turun ke Ranupani dan menginformasikan bahwa pencarian mereka sudah maksimal. Rama tidak ditemukan. Ayah dan adiknya Rama yang ada di sana, yang sebelumnya sudah diinformasikan nih oleh saudaranya yang ikut ke Kuncen. Ya akhirnya ayah dan adiknya Rama ikhlas bahwa Rama udah nggak ada. Disinilah Janu nggak henti-hentinya untuk menangis. Awalnya dia berharap bahwa perkiraan si Kuncen ini salah. Para tim SRU memberikan tanda atau memberikan sinyal yang baik sesuai harapan dia. Entah itu Rama masih ada atau tidak. Janu merasa bersalah karena dia udah ninggalin sahabatnya itu pada terakhir kali mereka berpisah. Dan kesedihan Janu selanjutnya adalah ketika dia harus berpisah dari Wawan, Rio, dan Benny. Sebab si Janu udah mulai merasa akrab katanya. Nah, Bu, gimana perasaan kalian jika salah satu sahabat, kerabat, atau keluarga kalian yang mengalami hal tersebut? Berada dalam batas hidup atau mati, berada dalam batas ada dan tiada. Semoga kita semua lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas apapun. Walaupun takdir hidup dan mati adalah kehendak Allah yang Maha mengetahui. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Masih banyak cerita-cerita lain yang mau saya kasih ke kalian. Jadi tetap terus ikuti channel ini dengan cara klik loncengnya, like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka, dan share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.